Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi, menghantar kita mengawali aktivitas keseharian kita. Bapak, Ibu, ada baiknya kita mengawali semua kegiatan kita satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Maka mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita pagi ini. Nas kita diambil dari Evangelium Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jala pangidoku matuamai, asa dilehot Tuhamu sada pangudian na asing, asai madongani hamu saliling nai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, puji Tuhan kalau kita tahun ini diperkenankan merayakan Paskah. Kita mengenang kembali peristiwa besar, peristiwa ilahi. Yesus mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit dan menjadi jaminan akan kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, keseharian kita tentu masih diwarnai dengan semangat Paskah, semangat kebangkitan Yesus yang memberikan kita pengharapan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dan untuk memenangkan berbagai pergumulan, berbagai perjuangan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, kita telah merayakan Paskah dan kini kita memasuki minggu-minggu sebelum kenaikan Yesus. Dalam cerita-cerita Alkitab, masa 40 hari ini dipakai Yesus untuk meyakinkan para pengikutnya, para murid, orang-orang percaya akan kebangkitannya, akan keberadaannya, kehadirannya menjadi juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam kalender gereja kita, berturut-turut kita akan memasuki 5 minggu, yaitu minggu Kuasi Modogeniti, seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan susu yang murni. Kemudian minggu Misericordias Domini, bumi ini penuh dengan pengasihan Tuhan. Minggu Jubilate, bumi yang penuh dengan sorak-sorai. Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan minggu Rogate, kita diajak untuk masuk ke dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, memasuki minggu-minggu setelah Paskah dan menjelang kekenaikan Yesus, kita diajak untuk berenungkan, untuk menghayati kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita.
ibarat berjalan. Yesus yang telah bangkit, yang kehadirannya melampaui ruang dan waktu, senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, Yesus berjanji bahwa Dia akan meminta kepada Bapa agar kepada kita diberikan seorang penolong yang lain, seorang Parakletos, seorang penghibur, dan Dialah yang akan menyertai orang-orang percaya sepanjang masa. Mengapa jaminan ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Yesus sadar setelah kebangkitannya, Dia akan naik ke sorga, kembali ke pangkuan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang ragu, yang takut. Kalau Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, lalu siapa yang akan menyertai kita seperti selama ini? Bapak Ibu, itu sebabnya Yesus meyakinkan mereka, meyakinkan murid-muridnya, meyakinkan orang percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi penghiburan untuk kita. Satu pernyataan jaminan dari Yesus kembali dihadirkan kepada kita pagi ini, bahwa Dia akan meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong yang lain kepada kita. Itu artinya Bapak Ibu, seorang penolong sejati akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Persoalannya ialah, apakah kita senantiasa mau menerima kehadiran Sang Penolong tersebut? Bapak Ibu, nas kita mau menegaskan, tidak ada alasan kita untuk ragu. Tidak ada alasan kita untuk takut. Karena Sang Parakletos, Sang Penolong akan senantiasa menyertai kita. Bagaimana kita mencoba memahami ini dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, para ahli selalu mengingatkan kita bahwa kehadiran Allah dalam diri Yesus dan Roh Kudus sebagai penolong kita akan senantiasa hadir. Itulah yang kita sebut dengan omnipresent. Allah hadir di mana-mana, melampaui ruang dan waktu. Allah yang omniscience, yang mengetahui segalanya, tidak ada yang tersembunyi. Kegetiran kita, keluhan kita, kepedihan kita, apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Persoalannya ialah bagaimana kita mau jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Lalu Allah yang kita percayai adalah Allah yang omnipotensia. Allah yang mampu melakukan segalanya untuk kita. Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku,
firman ini sekaligus menjadi penghiburan bagi kita. Marilah senantiasa membangun hidup yang berpengharapan. Semua manusia di dunia ini, orang percaya dan yang tidak percaya, sama-sama pernah jatuh. Sama-sama pernah mengalami kegetiran. Sama-sama pernah mengalami penderitaan. Yang membedakannya ialah orang percaya, setiap dia jatuh, dia pastikan dia bangkit kembali. Mengapa demikian? Ada sang penolong yang membantu kita untuk bangkit kembali, untuk berdiri, memampukan kita hingga kita mampu berjalan menelusuri perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, benar hidup ini penuh dengan perjuangan. Benar hidup penuh dengan tantangan. Tetapi kini tidak lagi alasan untuk ragu, untuk takut, untuk pesimis. Mari menatap jauh ke depan, menyongsong masa depan yang cerah di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.